Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adistisya Fitri, nomor NIM 2020140013, Prodi D4 Perhotelan Pondok Cabe. Di sini saya akan menjelaskan tentang herb dan spices. Pengertian herb: bumbu atau herb adalah tanaman aromatik yang ditambahkan pada makanan sebagai penyedap dan pembangkit selera makan. Herb sebagian besar terdiri dari tumbuh-tumbuhan yang berasal dari daerah dingin dan biasanya digunakan dalam keadaan masih segar. Pengertian spices: rempah atau spices adalah tanaman atau bagian dari tanaman yang ditambahkan pada makanan untuk menambah atau membangkitkan selera makan. Spices sebagian besar tumbuh di daerah tropis dan banyak dimanfaatkan oleh pengolahan makanan untuk memberi rasa pada makanan. Jenis-jenis herb and spices: yang pertama, bumbu dari bunga; kedua, bumbu dari buah dan biji; yang ketiga, bumbu dari daun; yang keempat, bumbu dari batang; yang kelima, bumbu dari akar; yang keenam, bumbu dari umbi lapis. Yang pertama, bumbu dari bunga. Contohnya ada cengkeh. Cengkeh memberikan sensasi hangat dan wangi. Masakan yang menggunakan daging umumnya menggunakan cengkeh. Kue bolu, nastar, dan beberapa kue kering lainnya juga menggunakan cengkeh untuk tambahan rasa. Yang kedua ada telang. Di zaman modern, bunga telang jarang terlihat atau digunakan di luar negeri. Dapur mengetrasi warna bunga memakan waktu dan banyak dibutuhkan hanya untuk pewarna dalam jumlah kecil makanan. Yang ketiga ada kecombrang. Kecombrang dapat dimanfaatkan dengan memasak daun muda dan bunganya, dimakan sebagai teman makan nasi. Di daerah tertentu, kecombrang biasa dimasak sebagai sayur. Yang keempat ada lawang, salah satu jenis rempah berbentuk bunga berwarna coklat tua dan bisa digunakan untuk memberi rasa gurih pada masakan Cina dan Indonesia. Dijual dalam bentuk kering. Hanya dengan beberapa kelopak saja rasa sudah cukup kuat. Yang kedua ada bumbu dari buah dan biji. Contohnya ada adas. Adas telah lama dikenal sebagai salah satu komponen pengobatan tradisional. Minyak adas yang dikandung bijinya menjadi salah satu komponen minyak telon. Yang kedua ada asam. Asam yang berwarna kuning banyak digunakan dalam pembuatan jamu, sedangkan asam yang berwarna coklat biasanya digunakan untuk campuran bumbu dalam pengolahan hidangan, terutama yang berasal dari ikan, ayam, daging, telur, dan sayuran, dan dapat juga digunakan sebagai pengawet makanan. Yang ketiga ada bunga pala. Bunga pala dapat digunakan dalam pembuatan pound cake, isi kue sus yang berasa gurih seperti ragout. Yang keempat ada cabai besar, salah satu jenis cabai yang berbentuk besar, berwarna merah, kulitnya tebal licin, berbiji sedikit, dan rasanya agak manis. 5 ada cabai kecil, salah satu jenis cabai yang berbentuk kecil, kulitnya keriting, bijinya padat, ada yang berwarna merah, kuning, orange, hijau, dan rasanya pedas. Yang keenam ada kemiri, salah satu jenis bumbu yang berbentuk bulat, agak lonjong, dan berwarna putih kekuning-kuningan yang biasanya dipakai dalam hampir semua masakan Indonesia dari bahan telur, seperti saus untuk gado-gado. Yang ketujuh ada ketumbar. Ketumbar termasuk tumbuh-tumbuhan yang berbunga tabir, bijinya utuh, kulitnya agak kasar, berwarna kuning tua, lebih ringan dari lada. Digunakan dalam pembuatan sup, bubuk, kari, dan juga dapat digunakan untuk ramuan obat tradisional. Kedelapan ada jintan, merupakan buah dari tanaman yang sudah dikeringkan. Rempah ini sangat populer di Meksiko dan Afrika. Jintan berbentuk seperti padi atau gabah, rasanya pedas, berwarna hitam, kuning, dan kecoklatan. Yang kesembilan ada kapulaga. Ada dua jenis kapulaga, yaitu berbentuk panjang dan bulat, warna hitam dan putih. Buah yang sudah masak dijemur. Sebaiknya daging buah tidak sampai lepas dari biji supaya aromatiknya tersimpan dengan baik. Yang ke-10 ada lada putih. Lada putih berkulit keras dan permukaannya licin. Butiran lada
putih lebih besar dari butiran lada hitam dan rasanya lebih pedas. Untuk mendapatkan lada putih dilakukan pemanenan sewaktu lada sudah tua yang ditandai warna kulit hijau tua. Yang ke-11 ada lada hitam. Lada hitam berkulit keras dan berkerut. Biasanya dijual dalam bentuk utuh maupun bubuk. Untuk mendapatkan lada hitam dilakukan pemanenan sewaktu lada masih muda dan berwarna hijau muda. Yang ketiga ada bumbu daun. Contohnya ada daun jeruk, macam-macam daun jeruk. Yang dipakai adalah daun jeruk purut dan daun jeruk nipis. Daun jeruk berwarna hijau, mempunyai bau yang khas, rasanya getir dan dijual dalam keadaan utuh dan segar. Yang kedua ada daun kemangi. Daun kemangi merupakan tanaman yang mudah sekali tumbuh di mana saja. Daun kemangi juga dikenal dengan nama daun ruku-ruku yang berfungsi sebagai bumbu dalam masakan seperti lalapan dan masakan Manado. Yang ketiga ada daun salam. Daun salam merupakan tanaman yang diambil bagian daunnya. Daun yang digunakan biasanya daun yang sudah tua. Daun salam lebih besar dari bay leaf, berwarna hijau segar dan berbentuk pipih lonjong. Daun salam biasanya digunakan untuk bermacam-macam masakan dan dapat juga digunakan untuk obat kencing manis. Yang keempat ada peterseli. Bentuk daun peterseli hampir sama dengan daun seledri, tetapi daun peterseli menyerupai daun wortel. Daun peterseli lebih keriting dan berwarna hijau jika dibandingkan dengan daun seledri. Peterseli biasanya digunakan untuk sup dan garnish hidangan lainnya. Yang kelima ada daun kucai. Daun kucai berbentuk hampir menyerupai bawang prei. Setiap bonggol terdiri dari beberapa helai daun. Daun kucai lebih kecil jika dibandingkan bawang prei. Berbentuk panjang, tipis, dan mempunyai aroma yang khas. Yang keenam ada daun seledri. Wangi khas dan segar membuat seledri jadi penyedap masakan yang tidak pernah absen dalam hidangan sehari-hari. Seledri paling banyak digunakan untuk bakso dan sup. Yang ketujuh ada kayu manis. Kayu manis banyak dijumpai pada makanan penutup seperti setup buah, tiramisu, dan kue basah. Kayu manis mengandung 1% minyak, berbau sedap dan keras, berwarna coklat, dan rasanya manis agak tajam. Yang keempat, bumbu dari batang. Contohnya serai. Tanaman serai dapat ditanam di halaman sendiri sebagai kitchen garden. Batang bawah serai berbentuk bulat, daun bagian atas pipih dan berwarna hijau. Serai digunakan sebagai pemberi rasa dan aroma pada masakan. Yang kelima, bumbu dari akar. Contohnya jahe. Jahe merupakan bumbu masakan khas Asia. Umbi akar ini memberikan sensasi rasa hangat dan segar pada masakan. Cukup tambahkan sedikit potongan jahe yang dimemarkan untuk menghilangkan amis pada daging, panggang, dan ikan. Yang kedua ada lengkuas. Lengkuas merupakan bonggol tanaman yang berdaun pipih dan panjang. Laos berwarna putih kemerah-merahan, rasanya pedas dan tajam, seratnya agak kasar. Kegunaan laos biasanya untuk bahan baku jamu dan untuk memberi aroma dan rasa pada masakan. Yang ketiga ada kunyit. Kunyit yang diambil adalah dari akar yang membesar yang dapat dipanen kurang lebih 6 bulan lamanya dari mulai ditanam. Kunyit biasa digunakan untuk pengawet makanan, pemberi warna kuning pada makanan, dan bahan baku jamu. Yang keempat ada kencur. Kencur merupakan bonggol akar dari tanaman yang berdaun pipih dan bulat. Kencur memiliki warna daging yang putih, berserat halus, dan rasanya agak pedas. Kegunaan kencur untuk bahan baku jamu, merangsang nafsu makan, dan untuk mengobati gatal pada tenggorokan.
Yang keenam ada bumbu dari umbi lapis. Contohnya yang pertama bawang bombay. Bawang bombay merupakan raja dari segala bawang karena ukurannya yang besar, rasanya yang dominan bertahan lama. Bawang bombay tetap segar karena tahan air. Lapisan umbi lebih besar dan tebal, rasanya tidak setajam bawang merah dan banyak mengandung air. Bawang bombay dipakai dalam berbagai macam masakan seperti sandwich, hamburger, kanape, masakan Cina, Arab, dan India. Yang kedua ada bawang merah. Bentuk bawang merah dari Italia ialah oval. Rasanya pedas, segar, kadang-kadang manis. Apabila dibiarkan pada udara yang terbuka akan berasa pahit. Bentuknya bulat kecil, cocok untuk acar, direbus dan dihidangkan dengan saus. Yang ketiga ada bawang putih. Bawang putih merupakan sebuah bahul bawang yang terdiri dari beberapa buah bawang putih yang mengelilingi seperti poros bau dan rasanya lebih tajam dibanding dengan bawang merah. Bawang putih digunakan untuk acar bawang dan banyak dipakai dalam masakan Spanyol dan Oriental. Yang kedua bumbu kering. Bahan atau bumbu yang digunakan dalam keadaan kering dan jenis bumbu ini disebut rempah-rempah atau spices. Yang ketiga ada bumbu buatan. Bumbu siap pakai yang telah diproses sebelumnya. Contohnya cuka masak, tempoyak, aneka, kecap, dan saus. Yang keempat ada bumbu dasar. Ramuan bumbu yang umum dipakai di dapur Indonesia, mulai dari bumbu dasar merah, bumbu dasar kuning, hingga sambal dan acar yang segar. Sekian penjelasan dari saya tentang herb dan spices. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.